Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dipenuhi oleh sukacita dan damai sejahtera. Hari ini kita akan merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita melalui firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi kekuatan kita dalam memulai dan melakukan segala kegiatan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru ini. Kami juga bersyukur untuk pemeliharaan, kekuatan, kesehatan, serta anugerah yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala apa yang kami lakukan di hari yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai segala kegiatan yang kami lakukan sepanjang hari ini. Bapa kami yang di surga, sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin agar kami semakin mengerti firman-Mu dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, di dalam setiap pelayanannya, Yesus berulang kali menggunakan perumpamaan, yakni cerita-cerita yang menggambarkan suatu kebenaran rohani. Hal tersebut dapat juga kita lihat dan baca di dalam Injil Lukas 18 ayatnya yang pertama sampai ke-8, yaitu mengenai hakim yang tidak benar versus janda. Saat ini kita tidak membahas Injil Lukas 18 ayat pertama sampai ke-8. Namun, kita akan mencoba merenungkan suatu perumpamaan yang Yesus sampaikan di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-9 sampai ke-14 mengenai perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan.
Saudaraku, kita dapat melihat suatu perkataan yang diawali dengan "dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini." Pertanyaannya adalah, perkataan Yesus ditujukan kepada siapa? Tentu Yesus menyampaikan hal ini kepada para pendengar, yaitu pertama, orang yang menganggap dirinya benar, di mana orang ini suka meremehkan orang lain ataupun merendahkan orang lain. Kedua, orang yang membanggakan perbuatan mereka, di mana orang ini selalu mengklaim bahwa hidup mereka paling benar. Dengan kata lain, mereka selalu berada dalam kebenarannya sendiri. Dan yang ketiga, orang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, lebih sempurna. Saudaraku, mari kita melihat ayatnya yang ke-10. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Istilah dalam bahasa modernnya adalah mereka pergi ke gereja untuk berdoa, baik orang Farisi maupun pemungut cukai. Kita dapat melihat orang pertama, yaitu orang Farisi, di mana mereka adalah orang-orang yang sangat agamawi. Tahukah Anda arti sebenarnya kata Farisi ini? Artinya adalah yang dipisahkan. Mengapa demikian? Ya, karena mereka merasa orang yang sangat agamawi, maka mereka selalu membuat pintu perbedaan. Karena sangat agamawi, mereka selalu mengatakan kepada orang yang tidak sejalan dengan mereka dengan kata-kata demikian, "Jangan cemari saya, jangan terlalu dekat dengan saya tidak seperti orang lain, saya lebih baik dari orang lain." Bagaimana dengan orang kedua ini? Ya, orang kedua ini adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu bahwa seorang pemungut cukai sama juga halnya dengan seorang pemungut pajak, dan mereka dikenal sangat jahat, senang menipu, korupsi, bahkan merampas dan memeras uang rakyat. Mereka menarik pajak dengan menghalalkan berbagai macam cara. Mereka menyimpan sebagian besar uang di kantong mereka, namun memberikan sebagian dari apa yang mereka ambil kepada pemerintah Romawi. Tentu saja, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh rakyat. Saudaraku yang terkasih, jika kita membaca ayat yang ke-11 ini, maka timbul sebuah pertanyaan lagi, yaitu kepada siapakah orang Farisi itu berdoa? Apakah ia berdoa kepada Tuhan Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Lalu kepada siapa ia berdoa? Sesungguhnya ia berdoa kepada dirinya sendiri, walaupun ia menyebut nama Allah dan menggunakan kata-kata yang tepat. Namun sesungguhnya Allah tidak menerima doanya. Mengapa demikian? Perhatikan, saya bisa saja mengartikan doanya demikian. Ya Allah, terima kasih kepadamu karena saya tidak sama seperti orang-orang lain. Saya tidak berdosa, saya tidak merampok, saya juga bukan orang jahat, saya bukan penzina, dan saya bukan seperti pemungut cukai yang datang ke sini untuk berdoa itu. Saudaraku, di
Di dalam setiap perkataannya, ia mulai menghina dan merendahkan orang lain karena menganggap dirinya jauh lebih benar, lebih suci, dan lebih sempurna daripada si pemungut cukai tersebut. Demikian juga di dalam ayat 12, di mana orang Farisi ini berkata, "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Ya, sesungguhnya dari apa yang ia katakan, ia sedang menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Mari kita membaca ayatnya yang ke-13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Sekali lagi, mari kita perhatikan bahasa tubuhnya. Seorang pemungut cukai ini, ia berdiri jauh-jauh karena ia malu atas segala perbuatannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ia juga tidak berani masuk ke dalam gereja karena merasa bahwa dirinya sangat tidak layak. Bahkan ia sangat tidak berani menengadah atau menatap ke langit. Dan yang terakhir, ia memukuli dadanya, tanda sebuah penyesalan yang sangat mendalam. Saudaraku, jika kita lihat tentang memukuli dada, seringkali diikuti dengan merobek pakaian mereka. Ya, hal tersebut sebenarnya merupakan cara penyesalan. Inilah tanda pertobatan serta penyesalan yang sangat mendalam dan hati yang remuk. Saudaraku yang terkasih, inilah yang Tuhan inginkan dan hargai. Meskipun ia orang berdosa, ia berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah saya orang berdosa." Perhatikan ayatnya ke-14. "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Ya, pada akhirnya pemungut cukai pulang dalam keadaan dibenarkan. Ia dinyatakan benar di hadapan Allah, didamaikan Allah, diampuni Allah. Mengapa? Karena ia merendahkan dirinya dan tunduk di bawah otoritas Allah, berbeda dengan orang Farisi. Alkitab mengatakan bahwa Yesus tidak datang untuk menyelamatkan orang benar, melainkan orang berdosa. Di dalam Roma 3 ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau sudah menyelamatkanku dengan cara-Mu yang ajaib, di mana Engkau merelakan hidup-Mu mati untukku di kayu salib. Terima kasih atas kasih karunia yang Engkau berikan untukku secara cuma-cuma, sehingga aku dilayakkan menjadi ahli waris kerajaan surga-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera memenuhi kita sepanjang hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.